Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Adi Abdillah dengan NIM 2305079 dari Prodi Ilmu Komputer Fakultas Teknologi dan Bisnis Universitas Syarif Madani. Pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan proyek akhir tugas dari mata kuliah AI, yaitu dengan judul pengembangan aplikasi Al-Quran Mobile dengan fitur AI Islami Assistant menggunakan Google Gemini 2.5 Flashlight. Nah, proyek ini dilatar belakangi dengan perkembangan AI saat ini telah dimanfaatkan di berbagai bidang, termasuk pendidikan dan keagamaan. Namun, sebagian besar aplikasi Al-Quran hanya menyediakan fitur membaca ayat dan terjemahnya saja. Ketika pengguna ingin memahami isi ayat atau bertanya tentang mengenai hukum Islam, mereka harus mencari informasi dari aplikasi atau website lain. Jadi ya lumayan ribet gitu kan ketika kita emang lagi membaca Al-Quran tapi kita ingin uh, nanya gitu ayat ini tentang ngejelasin tentang apa atau mau nanya tentang hukum fikih itu kita nggak bisa nanya di aplikasi tersebut, harus keluar dari aplikasi dan nyari di website lain gitu. Berdasarkan permasalahan tersebut, saya mengembangkan aplikasi Quranku ini yang tidak hanya digunakan untuk membaca Al-Quran, tetapi juga untuk menyediakan AI Islamic Assistant sehingga dapat bertanya langsung mengenai berbagai materi keislaman dalam satu aplikasi. Nah, kecerdasan buatan sebagai asisten spiritual. Berbeda dengan chatbot konvensional, LLM memahami maksud pertanyaan pengguna, melakukan penalaran sederhana, serta menyajikan informasi keislaman dalam bahasa yang alami dan akurat. Di sini saya menggunakan mesin utamanya yaitu Google Gemini 2.5 Flashlight. Nah, di sini saya memperkenalkan Quranku, yaitu aplikasi Al-Quran Mobile pertama yang mengintegrasikan kecerdasan buatan untuk menciptakan ekosistem pembelajaran Islam yang responsif, terpusat, dan personal. Dalam pengembangan ini, aplikasi saya menggunakan beberapa teknologi utama. Yang pertama yaitu front-end-nya dibangun dengan menggunakan React Native dan Expo SDK. Sedangkan back-end saya menggunakan Supabase untuk autentikasi dan database serta penyimpanan data. Fitur AI menggunakan Google Gemini 2.5 Flashlight yang bisa diakses melalui Supabase ADG Function, sehingga API tetap aman karena tidak disimpan langsung di aplikasi. Selain itu, aplikasi ini juga menggunakan beberapa API seperti Al-Quran API atau Al-Quran Cloud dan Aladan API untuk menampilkan data Al-Quran dan jadwal sholat. Nah, di sini AI Islamic Assistant pendamping spiritual cerdas. Menggunakan pendekatan natural language processing, AI memahami maksud, menganalisis konteks, dan menyajikan informasi keislaman tanpa batasan aturan chatbot konvensional. Nah, di sini saya lampirkan gambar contoh chatbotnya. Terus dapur pacu AI cepat dan aman. Aplikasi Quranku ini user mengirimkan teks pertanyaan beralur ke server lalu diproses ke Supabase function yang berfungsi sebagai middleware pelindung. Kunci API disembunyikan secara permanen sebagai environment secret, tidak pernah di hardcore. Selanjutnya ke Google Gemini API. Memproses konteks NLP secara instan dan komprehensif. Nah, di sini harmonisasi dataset, ekosistem informasi terpadu. Tidak ada pelatihan ulang atau retraining model dari awal. Quranku bertindak sebagai orkestrator cerdas dalam memadu keandalan LLM global dengan sumber data Al-Quran dan waktu sholat yang tervalidasi secara real time. Nah, untuk teks Arab dan terjemah saya menggunakan dari dataset API Al-Quran ID. Terus untuk jadwal sholat via GPS juga saya menggunakan Aladan Player Time API. Dan yang terakhir
audio Murotal 6 Core, saya menggunakan Al-Quran Cloud API. Nah, di sini anatomi aplikasi ekosistem ibadah esensial. Ada beberapa menu dan fitur dari Beranda. Yang pertama yaitu Al-Quran digital, terus audio Murotal, jadwal sholat dan notifikasi, serta kompas di kiblat dan kalender hijriah. Nah, di sini ada personalisasi ibadah lebih dari sekedar membaca. Di sini juga saya menambahkan fitur mood tracker, yaitu algoritma yang merekomendasikan ayat Al-Quran yang relevan dengan kondisi emosional pengguna secara real time. Juga ada ruang khusyuk, terus belajar tajwid dan kuis islami. Mungkin untuk pemaparan yang lebih jelas, saya akan mendemokan aplikasinya. Baik, di sini halaman dashboard dari aplikasi Quranku. Di sini sudah terlihat beberapa menu-menu dan fitur-fitur. Yang pertama yaitu ayat random. Jadi setiap kita keluar dari aplikasi ini, ayat ini bakal berubah sendiri. Dan yang kedua yaitu menu Quran, mode tracker, jadwal sholat, belajar, ruang khusyuk, doa zikir, dan chatbotnya. Di sini kita masuk ke menu Quran dan terlihat untuk nama-nama qori'nya. Di sini kita bisa membaca dengan per surat ataupun per juz. Masuk ke menu surat. Di sini ada fitur warna tajwid, terus juga bisa scroll otomatis yang bisa dikurangi dan ditambah kecepatannya. Dan juga ketika kita mengklik sekali untuk di ayat, maka akan muncul untuk play murotal, bookmark ayat, simpan sebagai terakhir baca, dan bagikan. Di sini bisa kita play murotal. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, dan juga kita bisa simpan di bookmark dan simpan sebagai terakhir baca. Nah, ini untuk melihat daftar bookmarknya ya. Selanjutnya ada mode tracker, yaitu rekomendasi ayat ketika suasana hati kita lagi sedih, cemas, bersyukur, marah, malas, atau lagi rindu. Contoh kita suasana hati kita lagi marah misalkan ya. Kita buka ayat ini. Nah, di sini ada ayat yang artinya supaya kita tenanglah hatinya gitu. Begitu juga dengan yang lain. Dan di sini juga ada untuk murotal, kita bisa play murotal ini, dan ini baru hanya surat-surat pilihan saja. Selanjutnya ada jadwal sholat. Di sini kita bisa melihat kompas, kiblat. Dan yang selanjutnya ada menu azan. Terus ke belajar. Di sini ada hukum tajwid yang lumayan lengkap. Terus juga ada kuis Islam yang disesuaikan dengan kelas-kelasnya. Terus juga ada ruang khusyuk. Jadi kita ketika mengklik mulai mode khusyuk ini langsung otomatis ke mode DND. Dan menonaktifkannya, maka kembali lagi. Terus ada menu doa dan zikir. Di sini misalkan kita mau zikir pagi gitu kan. Terus ini ada untuk ayat kursi, dan juga untuk zikirnya ini ada tasbih digitalnya. Terus juga, dan yang terakhir yaitu untuk menu atau fitur chatbot, yang dimana chatbot ini
hanya menerima pertanyaan-pertanyaan dari seputar ajaran agama Islam. Jadi kalau misalkan kita menanya tentang menu masakan atau yang lainnya di luar dari seputar ajaran agama Islam, maka dia akan menolaknya. Contoh, nah terus apa itu iman? Nah, dia akan merespon. Tapi jika kita menanyakan tentang menu masakan, resep masakan, nah dia tidak bisa membaca. Dan di sini juga terlihat untuk historinya, dan bisa kita hapus. Terus di sini ada mode gelap dan terang, dan juga untuk fontnya. Cukup sekian demo aplikasinya. Terima kasih. Nah, di sini validasi keberhasilan sistem atau mengukur kualitas secara holistik dari pengujian fungsional. Black box testing memastikan 100% fungsi aplikasi ini bebas dari bug. Terus pengujian pengguna juga TAM mengukur kemudahan opsional dan navigasi antarmuka atau DELON dan McLean menilai stabilitas, kecepatan respon AI dan keamanan, serta user satisfaction mengukur kepuasan akhir secara menyeluruh dari 29 responden. Nah, pembuktian teknis 100% stabilitas fungsional melalui pengujian black box secara ekstensif seluruh 20 skenario fungsionalitas inti dari sinkronisasi API hingga respon real-time Gemini terbukti beroperasi tanpa malfungsi pada ekosistem React Native. Nah, di sini ada dashboard servernya, ya berhasil semua. Nah, respon pengguna untuk aplikasi Quranku ini validasi skalanya adalah sangat baik. Dari kemudahan mendapatkan skor 4,33, terus kualitas sistem juga mendapatkan 4,25, serta kepuasan juga mendapatkan 4,25, yang dimana rata-rata keseluruhannya itu adalah sangat baik. Pengguna memvalidasi bahwa antarmuka intuitif dan kecepatan respon AI secara drastis meningkatkan pengalaman belajar. Terus, mengapa Quranku berhasil secara signifikan? Yang pertama karena kecerdasan Gemini 2.5 flashlight-nya itu, terus desain UI UX-nya sentris, nilai dari pengalaman pengguna juga lumayan, sangat baik, serta kekayaan dataset Islam. Nah, untuk perkembangan aplikasi Quranku ini untuk kedepannya gitu kan, saya mungkin akan menambahkan dari interaksi suara, yaitu integrasi speech to text dan AI voice assistant untuk percakapan lisan tanpa sentuhan. Terus juga ada koreksi tajwid otomatis, yang AI pendeteksi suara untuk mengevaluasi pelafalan ayat, makharijul huruf secara real time. Yang terakhir yaitu fase 3, mode luring dan pembelajaran personal. Akses tanpa internet dan silabus AI yang menyesuaikan riwayat pembelajaran pengguna. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.